Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Salsa Aura Adiba dari kelas 11 PCF. Bacalah kutipan resensi berikut. Penulis dalam buku Menciptakan Keseimbangan ini mengatakan bahwa anak-anak dan generasi muda pada zaman modern berhadapan dengan kekacauan nilai masyarakat. Nilai kerap kali disamakan dengan harga dan keuntungan. Selain itu, nilai sosial pribadi seseorang sering diukur dengan kemampuan membeli dan mendapatkan kementerengan. Simpulan yang sesuai dengan cuplikan resensi di atas adalah, jawaban yang paling tepat adalah E. Karena kalimat pertama dalam kutipan resensi tersebut adalah penulis dalam buku Menciptakan Keseimbangan ini mengatakan bahwa anak-anak dan generasi muda pada zaman modern berhadapan dengan kekacauan nilai masyarakat. Kalimat-kalimat selanjutnya berfungsi sebagai penjelasan atau contoh konkret dari kekacauan nilai masyarakat itu. Nilai kerap kali disamakan dengan harga dan keuntungan. Ini adalah bentuk dari kekacauan. Selain itu, nilai sosial pribadi seseorang sering diukur dengan kemampuan membeli dan mendapatkan kementerengan. Ini adalah bentuk lain dari kekacauan. Simpulan yang paling komprehensif dan mencakup seluruh ide pokok dalam kutipan adalah pernyataan utama itu sendiri, yaitu telah terjadi kekacauan sistem nilai masyarakat. Pilihan A, B, C, dan D hanya merupakan bagian atau contoh dari kekacauan tersebut, bukan simpulan keseluruhan ide. Soal kedua, resensi. Membudayakan kegemaran membaca bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang melantari pembudayaan gemar membaca. Hal ini terutama berupa kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap pentingnya buku. Buku masih dianggap kebutuhan nomor sekian. Kenyataan ini terlihat ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Orang jarang menyisihkan uangnya untuk membeli buku. Sulit sekali menjadikan sebuah buku sebagai kebutuhan utama. Akan tetapi, untuk sebuah terus kaset atau nonton film, banyak yang tidak sungkan untuk membelinya. Sampulan yang dapat diambil dari cuplikan tersebut yaitu, jawaban yang paling tepat adalah C. Karena kalimat pertama dalam kutipan resensi tersebut adalah kalimat topik yang menyatakan inti permasalahan. Membudayakan kegemaran membaca bukanlah hal yang mudah. Kalimat-kalimat berikutnya banyak tantangan, kurangnya pemahaman, buku masih dianggap kebutuhan nomor sekian, orang jarang menyisihkan uangnya, sulit sekali menjadikan sebuah buku sebagai kebutuhan utama. Namun, untuk sebuah kaset atau tiket menonton film, banyak orang yang tidak sungkan untuk membelinya. Nah, ini berfungsi sebagai bukti, penjelasan, atau perincian untuk mendukung gagasan utama bahwa membudayakan kegemaran membaca itu sulit. Pilihan C merangkum keseluruhan isi paragraf. Semua fakta dan contoh yang disebutkan mengarah pada simpulan ini. Soal ketiga, proposal. Bacalah kutipan berikut. Memiliki kemampuan berbicara tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Banyak ahli terampil menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Namun, sering mereka kurang terampil menyajikannya secara lisan. Oleh sebab itulah, perlu kiranya diadakan lomba diskusi panel untuk tingkat SMA se-DKI ini. Cuplikan informasi tersebut merupakan unsur proposal bagian. Jawaban yang paling tepat adalah D, karena bagian dasar pemikiran atau latar belakang dalam sebuah proposal berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu kegiatan perlu dilaksanakan. Bagian ini membuat alasan, masalah, atau kondisi yang melatar belakangi pengajuan proposal tersebut. Kutipan tersebut diawali dengan menyatakan sebuah masalah atau kondisi. Memiliki kemampuan berbicara tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Banyak ahli terampil menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun sering mereka kurang terampil menyajikannya secara lisan. Ini adalah dasar masalahnya. Kemudian, kutipan tersebut memberikan solusi sebagai tindak lanjut logis dari masalah tersebut. Oleh sebab itulah, perlu kiranya diadakan lomba diskusi panel untuk tingkat SMA se-DKI ini. Karena kutipan tersebut berisi uraian mengenai alasan logis dan pentingnya suatu kegiatan, lomba diskusi panel diadakan yang dimulai dari identifikasi masalah, kurang terampil berbicara lisan, hingga menghasilkan usulan kegiatan, maka kutipan tersebut merupakan unsur proposal bagian dasar pemikiran. Soal proposal nomor 4. Bacalah cuplikan proposal berikut.
Kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan tidak hanya berupa kegiatan akademik, kegiatan non-akademik pun dapat dilaksanakan, salah satunya dengan kegiatan siswa yang nyata lebih produktif. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan jiwa para siswa sebagai remaja. Oleh sebab itu, kami selaku pengurus Rohis SMKN 1 Cibinong bermaksud mengadakan kegiatan pesantren Ramadan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Kalimat-kalimat di dalam cuplikan proposal tersebut menunjukkan pola hubungan. Jawaban yang paling tepat adalah B, karena kausalitas adalah pola hubungan sebab akibat. Satu kejadian mendorong atau melatar belakangi terjadinya kejadian lain. Nah, kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan tidak hanya berupa kegiatan akademik, kegiatan non-akademik pun dapat dilaksanakan, salah satunya dengan kegiatan siswa yang nyata lebih produktif. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan jiwa para siswa sebagai remaja. Kata kunci oleh sebab itu secara eksplisit menandai bahwa kalimat yang mendahuluinya adalah sebab, dan kalimat yang mengikutinya adalah akibat atau hasil logis. Oleh sebab itu, kami selaku pengurus Rohis SMKN 1 Cibinong bermaksud mengadakan kegiatan pesantren Ramadan di bulan suci yang penuh berkah ini. Seluruh paragraf disusun dengan pola kondisi atau alasan oleh sebab itu. Rencana tindakan yang menunjukkan hubungan sebab pentingnya kegiatan non-akademik yang produktif dan akibat keputusan yang mengadakan pesantren Ramadan ini. Ini adalah ciri utama pola hubungan kausalitas. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.